Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari, kelas 11 TKJ, Sekolah SMK Utama Keranjen. Di sini saya akan menjelaskan tentang DSI atau Power Supply Unit. Yang pertama, pengertian DSI. Secara sederhana, DSI atau disingkat Power atau lebih panjangnya Power Supply Unit adalah komponen yang mengangkat daya ke satu atau bahkan lebih bukan listrik. Jadi power supply ini dirancang untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, kimia hingga listrik. Macam-macam DSI. Yang pertama power supply BTX. Power supply BTX adalah power supply yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau di kantoran. Power supply jenis ini memiliki karakteristik yang terdiri dari dua jenis kabel, yaitu kabel power yang mengarah ke motherboard dengan jumlah pin sebanyak 24 dan kabel SATA dengan jumlah pin sebanyak 15. Yang kedua, power supply ADX. Power supply yang satu ini merupakan pengembangan dari jenis power supply yang telah ada sebelumnya, yaitu power supply Power supply ATX diketahui mempunyai sistem on atau off tersendiri. Hal ini tentu dapat mempermudah penggunaan dalam hal pengoperasian. Sistem ini yang memungkinkan power supply bisa dimatikan secara otomatis ketika power melakukan proses shutdown. Yang ketiga, power supply ATX. Power supply yang terakhir ini sempat menjadi primadona pada masanya. Ini dimulai cukup sulit dan jarang digunakan di lapangan. Power supply AT atau teknologi adalah power supply generasi awal sebelum muncul jenis power supply ATX. Power supply ini biasa digunakan oleh para pengguna komputer lawas. Jenis power supply yang satu ini merupakan jenis yang paling lama digunakan oleh para pengguna komputer. Fungsi PSU. PSU atau Power Supply Unit berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC dan disebarkan ke perangkat yang membutuhkan arus AC. Cara kerja PSU. Cara kerja power supply cukup sederhana. Ketika kamu menyalakan power pada komputer, power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menjalankan sistem komputer. Apabila tes berjalan dengan baik, power supply akan mengirim sinyal ke mainboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi. Kelebihan PSU. Yang pertama, mempermudah dalam perbaikan jika terjadi power loss atau kehilangan power di salah satu kamera CCTV dikarenakan kabel power menuju PSU. Yang kedua, mempermudah merapikan kabel dan jalurnya. Yang ketiga, keamanan dan tegangan lebih stabil. Yang terakhir, kekurangan PSU. Yang pertama, bagi orang akan instalisasi PSU, tersentralisasi atau jaring agak sulit dan berisiko. Yang kedua, memakai lebih banyak kabel untuk menyalurkan power ke setiap kamera. Yang ketiga, jika PSU rusak, semua kamera berisiko untuk mati karena tidak mendapatkan suplai power. Sekian dari saya, bila salah kata. Sekian dari saya, Diana Sari, kelas 11 TKJ, Sekolah SMK Utama Keranjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.